Assalamualaikum, kembali lagi di Rumah Kata bareng tuan rumah Aneriangga. Tamu spesial kita hari ini ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Halo, Assalamualaikum. Mbak Rizka ini bisa dilihat nih ya, kelihatan nih Hmm. tulisannya penerbit Mitra Karya. Wow, ngeri saya, ngeri. Biasa Serem. aja. Serem nih, serem banget sama seorang apa ya? Tidak hanya seorang co-founder dari penerbit Mitra Karya begitu ya, tapi juga beliau ini tentunya dulu ada berawal dari dunia literasi yang memang digemari, Hmm. akhirnya punya ini yang namanya Mitra Karya gitu ya. Iya, iya, Well, seperti boleh itu. cerita nih Mbak, seberapa cintanya sih sama menulis? Jadi Mbak Ana, saya tuh suka nulis itu sejak kecil karena dulu orang tua itu suka banget beliin buku-buku cerita, Hmm. dongeng. Kemudian mau tidur itu pasti dikasih cerita-cerita gitu. Nggak tahu entah itu ceritanya ngarang atau cerita turun temurun dari nenek. Nggak tahu. Pokoknya saya sejak suka cerita, sejak suka buku itu tiba-tiba kayak keinginan nulis itu tumbuh sendiri gitu. Hmm. Jadi mulai nulis-nulis kalau sekolah gitu, tadi sudah saya cerita, Mhm. buku depan itu pelajaran, buku belakang itu cerita, entah itu cerpen, nanti Mhm. humor, ada apa suasana di kelas tuh saya coret-coret. Mhm. Atau misalkan ada pelajaran yang membosankan gitu, itu saya nulis gitu. Mhm. Jadi tidak mendengarkan pelajarannya, tapi nulis. Dan setelah itu kok ada yang mau baca ya, dari teman sebangku, kemudian teman bangku belakang, Mhm. sampai teman satu kelas, sampai guru-guru akhirnya dari situ semakin menemukan, oh menulis itu dunia saya kayaknya, seperti itu. Mhm. Jadi kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari nulis gitu ya. Iya, Kalau menulis apapun. nulis apapun, kalau sehari nulis nulis resep busuk, resep masakan juga termasuk nggak Mbak? Oh, tidak termasuk itu. Nggak Kurang termasuk. ahli, tidak termasuk, beda, beda Beda ya, jalur, beda jalur. beda-beda. Tapi dalam sehari gitu bisa harus ada waktu untuk menulis atau ya nanti aja lah nulisnya kalau lagi mood aja pengen nulis Ah, gitu. Sebenarnya kalau memang komitmen harus meskipun itu status Facebook tapi kan tetap menulis itu ya. Mhm. Cuman karena mungkin kesibukan jadi bisa jadi kalau pas sibuk banget itu ya 1 minggu cuma 2 kali, 3 kali atau 1 kali gitu. Tapi ya Hmm. tetap rutin buat latihan aja sih. Nggak Hmm. untuk impian yang muluk-muluk dicipta apa ditulis kemudian terbitkan bestseller itu hanya bonus aja. Yang penting nulis itu kayak dunia saya gitu, seneng gitu. Mhm. Iya saya bisa merasakan banget kalau orang udah kadung cinta itu udah passionnya, kayaknya kalau nggak dilakuin itu kayak ada yang kurang gitu ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Betul sekali. Nah buku-buku yang sudah Mbak Rizka hasilkan, karya-karyanya Mm-mm. Mbak Rizka tuh pasti udah banyak banget. Ada berapa nih Mbak? Kurang lebihnya Eh, sampai sekarang. Boleh cerita ya, Mbak Ana ya. Iya boleh boleh. Jadi, jadi yang saya terbitkan itu sebenarnya belum banyak sih, Hmm. karena memang tahu dunia penerbitan itu kan juga baru-baru ini. Dulu tahunya itu menerbitkan itu susah banget gitu loh. Mhm. Tembus penerbit itu, sedangkan zaman sekarang kan menerbitkan buku itu lebih mudah gitu. Nah, jadi karya-karya saya itu lebih banyak jadi koleksi pribadi sebenarnya. Jadi Hmm. saya itu dulu mondok di Gresik 10 tahun, Mbak. Hmm. 10 tahun karena di pondok itu sering ada acara ya, ada Hmm. acara pentas seni, Hmm. drama, teater gitu. Hmm. Biasanya saya yang menulis naskah. Jadi naskah-naskah saya itu naskah-naskah yang tidak diterbitkan kayak buku gini enggak. Jadi berupa apa ya lembaran-lembaran, berupa buku tulis itu Hmm. banyak. Kemudian tahu penerbitan diterbitkan nih ya sejak menikah Hmm. itu dikasih motivasi sama suami, masa disimpan sendiri gitu. Hmm. Akhirnya mulai saya nulis cerpen-cerpen gitu dan yang sudah diterbitkan baru 4 kayaknya. Hmm. Dari sekian banyak mungkin ya. Itu mau Iya, dari dijadiin sekian harta banyak. karun atau gimana Mbak? Ya, apa ya, belum tulisannya itu belum ada keinginan untuk memperbaiki kan masih dulu kan asal nulis gitu ya. Teorinya Mhm. kan menyusul, taunya belakangan. Oh, ternyata gini yang benar, gini yang benar. Oh. Jadi dulu itu asal nulis. Kalau sekarang mau memperbaiki lagi tuh masih nunggu waktu yang pas gitu kayak drama-drama dulu teater-teater. Naskahnya masih ada sekarang di laptop. Sekarang Oke. lagi
lagi proyek nulis novel sih Mbak, doakan. Amin, semoga Amin. ya. Oke, Iya. dari 4 buku yang sudah terbit, ini ada satu buku yang bakalan kita angkat Mbak, yaitu Misi Rahasia, Himpunan Cinta dan Cita Tak Biasa. Wah, itu dia bukunya tuh. Ya. Ada Aladin tuh naik karpet terbang. Iya. Itu gimana Iya, tuh tokoh- ceritanya? Kok tokoh utamanya cowok. iya cowok terus dia terbang gitu. Pemilihan gambar ininya, desain ininya, covernya ini Mbak yang nentuin atau dari penerbit atau bagaimana? Oh, saya yang nentuin. Jadi tim desainer cover saya itu tinggal tanya, minta yang kayak gimana, ilustrasinya bagaimana, gambar umumnya bagaimana. Kemudian setelah saya jelaskan, jadinya ya gambar kayak gini. Kok kayak Aladin ya? Iya kayak Aladin tuh. Iya kan? Ada Iya, kurang Jasmine aja tuh di situ. Jasmine-nya ya. Iya. Akhirnya dibikinin seperti ini, langsung deal. Oke, setuju, aku suka, langsung deal. pakai yang ini. Iya. Oke. Menggambarkan apa sih sebenarnya dari ilustrasi gambar covernya ini? Ya, ini kan ada seorang anak laki-laki terbang pakai kertas, dikelilingi buku-buku ya, kertas-kertas. Jadi ini menceritakan seorang santri, perjuangan santri, dia itu ingin sekali menjadi kru majalah pesantren, karena waktu itu jadi kru majalah pesantren itu termasuk santri yang keren gitu, dianggap santri yang cerdas gitu ya. Jadi dia tuh berjuang, dia tuh harus aktif setiap pekan, setiap hari ngirim tulisan kan ada kotak kaca gitu, kotak kaca rubrik majalahnya tadi. Dia tuh setiap hari ngirim sampai 3 tahun itu tidak pernah dimuat sama sekali. Ngirim terus sampai entah puluhan atau ratusan, tidak pernah dikirim, tidak pernah diterbitkan maksudnya. Akhirnya jadi ini perjuangan santri tadi ya, setiap hari dia nulis, kemudian dia berharap tulisannya itu bisa menghiasi majalah, bisa lolos seleksi dari ribuan santri. Ternyata perjalanan 1 tahun, 2 tahun itu dia belum bisa tembus itu ceritanya itu. Ceritanya entah itu humor, artikelnya, cerpennya, dia tuh tidak tahu kesalahan saya itu apa sih, kok tidak pernah dimuat gitu, apakah jelek atau apa, padahal dia terus ngirim gitu. Akhirnya nasib membawanya, ya alhamdulillah ada artikelnya yang dimuat, dia dipanggil dan dia akhirnya diangkat jadi redaksi majalah seperti itu. Jadi perjuangan aja sih, perjuangan nulis itu tidak mudah gitu. Jadi banyak prosesnya, nulisnya, ditolaknya kan seperti itu. Ini sama halnya kayak mungkin ngambil dari pengalaman pribadi Mbak sendiri atau bagaimana nih? Iya, ini ada berapa persen ya, ini kisah nyata juga sih. Kisah nyata saya juga sama suami. Tapi kalau saya tuh dulu jadi anggota majalah itu kalau enggak kelas 2 aliyah ya 3 aliyah. Terus sekali tes lulus, alhamdulillah lulus. Tapi kalau suami saya itu katanya ya dari dia aktif ngumpulin, terus kan akhirnya tim-tim redaksi kan pada ngelirik, anak itu siapa sih kok aktif banget, padahal nggak pernah diterima loh tulisannya. Wah, ini jangan-jangan emang ceritanya suami Mbak nih. Ya, Oke. ya apa itu ide besarnya, garis besarnya memang iya, tapi nanti tetap saya kasih bumbu-bumbu lah, ada sedikit tabahan-tabahan gitu. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak, kita istirahat jeda sebentar. Tetap di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok.
Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah seberin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Baik, kembali lagi di Rumah Kata dan masih bareng tamu spesial kita Mbak Rizka, penerbit Iya. Mitra Karya. Kalau beberapa waktu yang lalu Ana sempat interview sama suaminya Mas Bagus, sekarang sama istrinya. Ternyata buku yang kita angkat sekarang, Misi Rahasia, kurang lebih ceritanya adalah terinspirasi dari ceritanya Mas Bagus. Iya. Iya. Itu Mas Bagus, waktu saya interview beberapa waktu lalu beliau juga sempat menyinggung bahwa alasannya kenapa ada Mitra Karya itu karena pengen menjembatani penulis-penulis muda, terutama yang masih baru-baru, yang karyanya belum pernah diterbitkan, untuk bisa mendapatkan bisa menghasilkan karya begitu, bisa diterbitkan bukunya. Iya, Nah, betul. supaya karena memang kan Mbak Rizka tadi sendiri juga bilang bahwa udah punya pengalaman masukin ke penerbit tapi nggak ada yang di ACC, yang di approve gitu ya Iya. kan. Nah itu. Nah lalu Mas Bagus waktu itu juga sempat cerita kalau supaya lebih terlatih lagi, supaya tulisannya lebih bagus, itu ada yang namanya SMO, sekolah menulis online, seperti backgroundnya Iya. Mbak Rizka sekarang Oh, ini. iya. Iya. Iya, Nah, iya. ini gimana nih? Katanya nih dengar-dengar Mbak Rizka ini adalah kepala sekolahnya nih. Iya, betul. Jadi Ibu kepala sekolah, tugas Anda apa aja nih di SMO?
Eh, ini SMO itu didirikan bulan Februari 2 tahun lalu. Jadi SMO didirikan sama teman-teman alumni majalah tadi. Kebetulan ada saya, suami saya, kemudian tim ada Gus Deli dari Gresik, ada Bu Sofi itu dari Tulungagung, ada Neng Iva dari Lamongan. Jadi 5 orang itu dulunya di pesantren itu adalah orang-orang yang aktif di dunia sastra, majalah, jurnalistik. Jadi ketika jadi alumni ketemu lagi, ayo bikin apa gitu yang bermanfaat gitu. Tapi kita secara online gitu. Akhirnya bikin sekolah menulis online di situ. Dan tugasnya kalau saya sebenarnya tidak ada kepala sekolah sih dulu awal-awal. Dulu awal-awal ya saya masih tulisannya di pamflet itu masih sebagai moderator gitu. Moderator, kemudian yang lain-lainnya tuh narasumber. Kemudian untuk periode yang ketiga kalau tidak salah, ini harus strukturnya harus jelas. Ini harus ada kayak sekretariat, harus ada konsultan naskahnya, harus ada kepalanya. Akhirnya ya saya bentuk sendiri, saya angkat-angkat sendiri. Akhirnya Gitu. seperti itu. Lalu sejauh ini peminatnya berapa banyak? Kayaknya banyak banget karena udah banyak penulis-penulis dari SMO yang datang nih di Rumah Kata. Iya, alhamdulillah banyak. Cuma memang SMO itu tidak menerima banyak orang sih karena dari awal itu SMO itu benar-benar menggembleng dari dasar banget sampai teorinya, sampai praktiknya itu didampingi. Jadi naskah-naskahnya itu dikoreksi, kemudian hasil koreksiannya itu disampaikan ke peserta satu persatu gitu loh. Jadi karena sistemnya agak ribet seperti itu, kami cuma menerima minimal 20 peserta, maksimal 30. Selama ini ya full. Iya Ya benar. karena memang begitu. Itu periodenya berapa lama Mbak sekali semester? Ini hitungannya semester atau gimana nih? Hitungannya beda-beda Mbak. Kalau misalnya tidak ada halangan, ada lancar-lancar saja, biasanya 2-3 bulan sudah selesai. Oh, 2-3 bulan ya. Tapi kalau ada halangan, ya 2-3 bulan. Tapi kalau ada halangan, misalnya kayak kemarin saya habis melahirkan, kemudian habis ada pokoknya ada kendala lah dari salah satu tim misalnya, itu agak biasanya ya molor sampai 1 bulan. 1 bulan molornya itu. Baik. Aduh senang banget ya. Yang jelas dari menjadi seorang dulunya moderator, akhirnya jadi kepala sekolah di SMO. Apa sih yang bisa Mbak Rizka dapatkan? Maksudnya yang Mbak Rizka bisa lihat begitu. Semangat para penulis-penulis muda itu begitu luar biasa sampai boleh diceritain deh seperti apa sih semangatnya penulis-penulis zaman sekarang itu? Mereka lebih menggandrungi gaya-gaya nulis yang seperti apa? Selama ini peserta SMO itu kebanyakan perempuan ya. Saya juga kurang tahu kenapa semangatnya perempuan itu lebih menggebu-gebu gitu. Apakah mungkin ingin meniru jejaknya Neng Hilma Anis, Hati Suwita itu yang booming itu, cara menulis cerbung di Facebook atau bagaimana? Yang jelas teman-teman itu peserta SMO ya, itu tidak pandang usia, mulai pelajar sampai dosen itu ya gabung gitu. Ada juga yang pernah dokter gitu. Dan semangat mereka mungkin ya karena ingin mengetahui teknik secara benar gitu. Selama ini kan nulis nulis aja jangan mikir teori nanti malah pusing ya. Nulisnya belum mikir teori. Iya biasanya gitu, terkendala itu. Ide aja susah nyarinya apalagi mikir teorinya gitu kan. Lah ya memang teorinya ya agak susah sih Mbak kalau memang kita pelajari gitu, kita jelimut. Tapi di SMO itu ada motivasi, intinya ya tidak apa-apa, namanya aja belajar kan, kita berproses. Jadi santai aja gitu menikmati proses menulisnya. Mau sekarang jelek, siapa tahu besok jadi bagus kan gitu. Kan yang penting didampingi terus itu, yang bagaimana cara buat kalimat efektif, bagaimana nyari ide, bagaimana menemukan topik-topik yang bagus untuk ditulis, menulis secara benar, puebinya dan lain sebagainya. Berbayar nggak sih Mbak SMO ini? Berbayar Mbak, karena fasilitasnya juga untuk peserta ya. Jadi selain dapat keilmuan, itu juga dapat fasilitas berupa bukunya diterbitkan itu kami kirimkan ke alamat peserta beserta sertifikat, ID card,
kemudian sama bonus buku bagi yang berprestasi, peserta teraktif dan yang ranking-ranking 1 itu. Kemudian ya sama ongkirnya juga kami tanggung. Jadi total semuanya beda-beda Mbak tiap periode. Tiap periode memang naik sih. Dulu periode pertama itu masih nyari-nyari peserta itu masih 100.000. Masih 100.000. Tapi udah Itu mendapatkan sampai- benefit yang banyak dengan 100.000 itu ya Mbak ya? Iya 2 tahun yang lalu. Ya lumayan sih. Sebenarnya banyak tapi kan timnya banyak juga jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Baik. Ini sejagoan nih. Ya, nggak boleh nggak boleh ikut. Oke. Ini seru banget. Gimana caranya Mbak Rizka membagi waktu antara menulis dan mengurus keluarga, anak-anak, suami? Gimana ya, memang susah banget. Kelemahan saya yang pertama itu adalah komitmen waktu, itu susah banget. Memang penulis itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang pinter bikin judul tapi dia nggak pinter bikin ending. Ada yang pinter bikin idenya itu bagus banget tapi dia bahasanya biasa-biasa aja. Ada yang gitu. Ada yang punya semuanya, teorinya dia oke, bahasanya juga lumayan oke, tapi dia itu nggak bisa komitmen waktu gitu. Dia tuh terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi ya termasuk kelemahan itu yang saya miliki. Jadi saya kalau mau menulis, kalau mau berkarya, jadi harus siap itu melek malam itu. Siap kopi, siap cemilan, siap nanti mie instan atau apa makanan gitu buat nemenin. Dan biasanya tidur sampai jam 1, jam 2. Itu biasa kalau pas ada job gitu. Aduh. Ada keinginan. Iya ada benar. keinginan nulis gitu. Oke, dari karya-karyanya Mbak Rizka sendiri gitu ya. Kebanyakan Mbak Rizka itu nulis apa? Cerpen kah atau nulis apa? Selama ini kalau yang antologi memang cerpen. Tapi dari dulu memang sudah pengalaman nulis novel ya nulis ala santri yang tanpa teori itu. Pokoknya ditulis nanti dipinjam teman-teman di pondok gitu. Dan sekarang ya lagi mau mencoba menulis novel perdana. Wah, udah sampai mana nih tahapnya nih Mbak? Sudah sekitar 200-an halaman lah. Kalau dijadikan buku mungkin ya lebih itu jadi berapa itu? 200 halaman. Wah, 200 halaman. Iya. Saya Masya nulis Allah. 1 halaman aja kayaknya susah. Aduh, keren banget. Tapi Mbak Rizka, selama proses penulisan, kita balik lagi ke buku ya. Selama proses penulisan Misi Rahasia Himpunan Cinta dan Cita Tak Biasa ini Mbak Rizka butuh waktu berapa lama? Nanti ya bakalan dijelasin, nanti saya sudah kasih aba-aba untuk cut dulu istirahat sebentar ya. Ya. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona.
dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Well, balik lagi di Rumah Kata, masih bareng Bariska, penerbit Mitra Karya yang juga berkarya. Wow, dia tidak hanya seorang penerbit, tapi juga seorang pengkarya. Ada nggak sih? Bener nggak sih pengkarya? Penghasil karya maksudnya. Pengarang, Mbak. Pengarang. Istilahnya kalau fiksi itu pengarang, kalau non fiksi itu penulis. Nah tuh, kepala Ada sekolahnya kan, gitu. sekolah menulis online nih ya, jadi jangan macem-macem Anda. Masih banyak belajar juga. Iya ya. Jadi Mbak Rizka tadi kita sempat ngobrol proses dari pembuatan buku bisikan lagi misi rahasia ini berapa lama? Nulisnya itu 1 minggu udah jadi nih, 1 minggu. Hah? Jadi- 1 minggu? Itu berapa halaman Mbak? Kok lupa ya saya ini, sebentar, 118 halaman. Jadi ceritanya dulu ini kan ada buku SMO periode 5, ini Madu Impian dan Racun Harapan. Ketika periode 5 ini bersamaan dengan SMO ulang tahun yang pertama. Ulang tahun yang pertama, kemudian saya pikir hadiahnya apa ya buat meramaikan gitu ya. Siapa yang mau beli ini dapat bonus apa gitu sebagai ulang tahunnya SMO. Akhirnya ya baru kepikiran itu, kayaknya tak kasih yang nggak tebel-tebel banget gitu intinya. Tak kasih bonus ini aja ya, saya bikin misi rahasia ini. Jadi ya nggak terlalu tebel sih. Karena ini novelet ya, tapi ya lumayan 116 halaman. Agak kecil ukurannya. Ini bonus bagi yang beli ini dulu. Dapat bonus ini, dapat bonus misi rahasia. Seperti itu. Jadi memang gila ya, memang apa ya? Kalau otaknya itu sudah nulis gitu ya, mikir bonus aja, oke, akhirnya bikin karya gitu kan? Bikin karya aja. Iya, aduh, luar Sebenarnya biasa. mau tebel gitu kan biar keren gitu. Biar yang tebel, tapi tebel juga produksinya tebel juga, jadinya Iya, bonus tipis-tipis aja. iya benar. 1 minggu tuh nulisnya. 1 minggu bener ya. 1 minggu.
Gimana sih Mbak sebenarnya cara gembleng diri sendiri untuk mau nulis? Ini terutama untuk anak-anak yang mungkin nulisnya cuma Heeh, setengah-setengah gitu. Pengen nulis tapi gimana ada aja alasannya gitu. ada. Lah itu harta karun saya yang di laptop itu ya itu setengah-setengah itu udah selesai. Maksudnya Oh. setengah-setengah. Jadi buat jadi gimana ya? Saat nulis belum selesai, kemudian ada ide baru yang lebih cemerlang, lebih lebih kinclong gitu. Akhirnya naskah itu kayaknya kok jelek ya, kayaknya kurang bagus gitu. Bikin Eh. lagi dari awal. Jadi ya setengah-setengah itu. Oh, oke. Dan saya punya niatan sih memang insya Allah kalau ada waktu luang lebih banyak, yang setengah-setengah itu ya mau saya perbaiki, saya poles, saya rias lagi, revisi lah ya, revisi total lah, Bener gitu bener gitu. bener. Nggak apa-apa Mbak, Mm-mm. eman Mbak. Udah nulis. Eman ya. Iya iya bener, eman. Nanti maksudnya itu adalah kepuasan tersendiri. Oh iya, ngomong-ngomong soal Iya, kepuasan gitu ya. iya. Mbak Rizka itu gimana ya? Mungkin pengen memberikan benefit untuk yang membaca karyanya Mbak Iya Rizka betul. gitu ya. Mm-mm. Tapi secara Mbak Rizka sendiri, Mbak Rizka Mm-mm. punya kepuasan apa nih dari menulis itu? Hmm, apa ya? Sebenarnya menulis itu saya enggak terlalu muluk-muluk sih. Kepuasan saya ya karena memang dari dulu saya senang nulis gitu. Hmm. Jadi setelah nulis ya ya puas untuk diri sendiri. Jadi nulisnya itu dulu sebelum saya tahu teori-teori tentang referensi dan lain-lain, pokoknya saya menulis tidak memikirkan apa itu pesan moral, pesan sosial, pokoknya nulis aja gitu. Hmm. Terus sekarang semakin kesini semakin dewasa ya. Kalau dulu kan saya waktu remaja ya suka naskah teen lead gitu, yang cinta-cinta gitu. Padahal anak pesantren ya sukanya nulis gitu dulu. Ya masih saya simpan. Terus semakin ke sini umur juga mempengaruhi ya. Semakin ke sini semakin dewasa itu kayak mau nulis cerita cinta-cintaan, bucin-bucin gitu kayak malu sendiri gitu. Jadi berkembang kan keinginan saya. Oh, jadi nulis itu harus memberi manfaat, harus ada yang diambil, harus bersanding dengan referensi. Misalnya saya ingin menulis tentang kedermawanan. Nah, dalam Islam itu dermawan itu bagaimana? Jadi harus ada referensinya buat memperkaya isi bacaannya tadi. Jadi sekarang itu naskah fiksi, baik novel maupun cerpen, tetap harus bisa diisi oleh pelajaran-pelajaran penting dari referensi tadi. Jadi tidak usah nunggu buku non fiksi untuk yang serius-serius untuk memasukkan ilmunya, tapi di dalam novel pun, di dalam cerpen pun kita bisa memasukkan semua itu. Dan saya baru tahu gitu. Akhirnya kan ketika saya nulis sekarang itu ya Mbak ya, hati-hati gitu, hati-hati. Setiap bab-babnya itu apa ya pesan yang mau saya sampaikan di bab ini gitu. Jadi agak lebih berat gitu kalau menulis sekarang. Kalau dulu kan asal aja, pokoknya nulis gitu. Iya, benar-benar. Iya, jadi ada misi yang akhirnya bisa disampaikan di karyanya Mbak Rizka gitu ya. Mbak Rizka, ini ada yang bertanya nih. Sejauh mana nih sekarang penghargaan terhadap karya sastra seperti puisi atau cerpen? Ini pertanyaan masuk di grup literasi ya. Sejauh mana sekarang penghargaan terhadap karya sastra seperti puisi atau cerpen ini berkaitan sama honor nih Mbak? Apakah nulis itu menghasilkan gitu? Secara kan kita juga manusia butuh kebutuhan hidup gitu ya. Apakah kita bisa menggantungkan hidup dengan hanya menulis gitu? Iya. Kalau seperti ini gimana ya jawabnya? Menulis itu sekarang memang sudah berubah jadi profesi, bisa gitu, asal ditekuni. Kemudian untuk masalah penghargaan puisi, penghargaan cerpen, kalau memang karyanya itu bestseller, kalau memang peminatnya banyak, pasarnya banyak, ya itu akan memberikan banyak benefit. Tidak hanya dia terkenal, tapi dia bahkan dijadikan icon. Misalnya dia jadi penyair, dikasih julukan penyair nih dia. Dia dikasih julukan cerpenis nasional, dia dikasih julukan kayak Kang Abik itu novelis nomor 1 di Indonesia kayak gitu. Itu sebenarnya penghargaan yang lebih lebih membuat bangga daripada honor ya sebenarnya. Honor hanya mengikuti. Tapi gini Mbak ya, kalau masalah dunia tulis menulis itu menurut saya perlindungan hukumnya itu agak lemah gitu. Secara Jadi, hukum ya? Secara hukum kayak
buku bestseller bentar gitu, minggu depan udah ada bajakannya. Ya, yang jadi harganya 100.000 dibacakan harganya cuma 20.000. Nah, itu kan sebenarnya juga merugikan banyak hal. Akhirnya ya seperti itulah. Selama Banyak saya kejadiannya. seumur-umur saya hidup, seumur-umur saya hidup, saya Umur berapa, belum Mbak? pernah melihat bentuknya buku Iya. bajakan, tapi sudah sering dengar ada loh buku bajakan kayak gitu. Iya, Emang banyak, gimana banyak. cara membedakan itu bajakan atau bukan tuh, Mbak? Dari kertas, dari tinta, kemudian Mhm, dari lemnya. Ini kan ada lem, Mbak. Kalau asli itu kuat, mhm, dia sampai bertahun-tahun kuat. Tapi kalau bajakan dibaca 2 kali itu kertasnya udah protol-protol gitu. Terus mmm, kertasnya itu kayak kertas koran, agak burem, mmm, dan tintanya itu kan tintanya nggak jelas gitu. Mungkin dia mmm, main scan gitu. Kadang kadang aja ada buku yang eh, apa ya istilahnya bakal bestseller itu masih PO, itu bajakannya juga sudah bajakannya sudah ada. oh Pokoknya gitu. Masya Allah sekali. Masih PO sudah ada bajakannya? Iya, jadi bareng. Jadi Wah, bukunya itu launching, bajakannya ikut launching gitu. loh Ada loh buku loh apa loh itu loh, lupa. kok bisa bocor Ada. gitu ya, Mbak, ya? Saya juga kurang tahu ya eh, bagaimana bisnis-bisnis orang-orang yang tidak memperhatikan etika itu ya kurang tahu. Nggak bertanggung jawab juga gitu Nggak ya kan? bertanggung jawab. Iya. Tapi itu bisa didapetin di mana, Mbak, buku bajakan kayak gitu? Maksudnya pasti tidak dijual di Mm. toko-toko resmi pastinya. Iya, iya. Saya pernah dapat cerita nih, Mbak. Mhm, Ini ada seorang penulis terkenal, penulis nasional, itu dia diundang di seminar di kota tersebut. mhm, Kemudian mmm, panitianya tuh jualan buku 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 beliau yang mhm, waktu itu mau dibedah kan mhm, bestseller banget. Itu jajaran banget dan itu ada di kota A misalnya ya. Lah mhm. bagi si penulis, ini kayaknya kota A tidak pesen buku sebanyak ini tapi kok jualan banyak gini ya. Ternyata Loh, bajakan loh. Ternyata bajakan itu ketika dikorek, panitianya juga nggak tahu dapat dari sini. Yang sini ditanya nggak tahu dapat dari sini. Mau ditelusuri itu kayak susah gitu. Kayak sudah mereka udah kayak sindikat? eh iya, kayak sudah Heeh. bekerja sama. Nggak tahu sih, nggak ketahuan juga siapa itu yang ngasih bajakan tuh kurang tahu. Dan itu peserta-peserta seminar yang beli itu minta tanda tangan ke penulisnya tadi pakai buku Kasian bajakan. banget sih, ya kan? Nah, Ikut iya. miris saya. Oke deh, ini karena kita sudah masuk ke 1 menit terakhir di Ya. obrolan kita kali ini, Mbak. Boleh dong dibacain beberapa kalimat dari karya Mbak Rizka. Iya, iya, ya. Tadi halaman berapa ya? Dia, Kelewat lagi nih. iya, Misi iya. rahasia. Ya, ini halaman 64 ya. Mhm, Jadi ini ceritanya si tokoh utama, Fahman itu tanya, kenapa sih karya saya itu kok selalu ditolak? Kemarin mhm, aku cerpenku banyak loh, Kak, yang aku kumpulin. mhm, Nah, terus ditanya, emangnya ceritanya tentang apa gitu. Dia mhm, ceritakan ceritanya tentang ini. Kemudian dia minta berlatih dan dijawab seperti ini. Jadi ide dasarnya si Fahman tadi mhm, tentang ada seorang Habib datang ke pesantren, kemudian sorbannya Habib tadi jatuh, mhm, ditemukan oleh seorang anak yang merasa menemukan tuh 2 orang. Jadi mereka merasa mau memiliki 2 sorban itu. Lah katanya si Habib di mhm, panggung waktu acara mhm, itu ya sudah siapa yang menemukan itu ambil aja gitu. Lah 2 orang tadi rebutan, 2 anak tadi. mhm. Nah, jadi dikasih jalan tengah, digunting aja itu. Surbannya, Sorbannya digunting aja. Lah dia tanya, ideku kayak gini, Cak, bagus apa enggak? Kok masih ditolak sih gitu. heeh, Padahal ceritanya bagus loh, masih ditolak sih. Lah, mhm, jawabnya seperti ini ada di halaman 64. mhm, Jawabannya Cak Hasun waktu itu gini, ide dasar bagus, asal kamu mau mencoba dan berlatih menulis dengan konsisten, Fahman. Masukan saya ada di titik klimaks adegan. Coba kamu cari tahu apakah serban itu jadi digunting menjadi 2 atau bagaimana. Kalau bisa, buat ending cerita yang mengejutkan dan tidak mudah ditebak. mhm, Meskipun kisah nyata, kamu harus mengolah menjadi bacaan menarik yang tidak membosankan. Caranya, 1, pertajam pada penokohan.
kemudian setting kejadian, dan alur dengan kurva naik turun yang bisa memompa dan mengatur emosi pembaca. Wah, keren banget. Bikin penasaran ya kan? Seperti apa, mau baca lebih lengkap, gimana cara dapetin bukunya itu, Mbak? Ya, nanti bisa lewat inbox, bisa lewat WA saya di 085 60 60 60 335. Sip, terima kasih Mbak Rizka, sukses selalu. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi di banyak. karya-karya berikutnya di Rumah Kata ya. Ya, terima kasih banyak. Sukses juga buat sekolah menulis online-nya. Amin. Sama amin. mitra karyanya. Terima kasih. Hehehe, Sama. banyak banget nih Mbak Rizka nih. Ya udah, salam buat keluarga ya Mbak. Iya. Ya Terima udah, kasih. Ana akhiri dulu Rumah Kata. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Iya.